Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi DKI Jakarta. Perkenalkan, saya Feli Risa Gubriati dari SMP Negeri 21 Jakarta. Perkenalkan, saya Sugenda dari SDN Penjaringan 03. Perkenalkan, saya Sri Susanti Aminuddin dari SMP Negeri 21 Jakarta. Selanjutnya, kami akan melaksanakan praktik coaching dan supervisi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Firly. Waalaikumsalam Ibu Santi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik sekali. Alhamdulillah, senang sekali dengarnya Bu Firly itu sehat dan semangat banget ya. Iya. Oke, baik Bu Firly. Hari ini kita akan berdiskusi sedikit ya terkait dengan proses kegiatan coaching yang akan dilaksanakan bersama dengan Pak Suhenda. Benar begitu Ibu? Betul sekali. Oke, baik. Nah, di sini saya akan menjadi supervisor atau sebagai observer untuk mengamati Ibu pada saat melakukan coaching bersama dengan coachingnya Ibu ya. Dan saya juga ingin memberitahukan kepada Ibu bahwa proses coaching ini akan dilakukan dan saya akan mengamati menggunakan rubrik penilaian ya Bu ya. Jadi nanti rubrik penilaiannya nanti di sini yang pertama itu saya ingin mengamati Ibu apakah proses coaching Ibu ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Berikutnya juga yang kedua adalah Ibu sebagai coaching nanti saya akan mengamati apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirtanya. Dan selanjutnya adalah saya ingin mengamati juga Ibu pada proses coaching Ibu itu sudah ada prinsip coaching di dalamnya atau belum, seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Jadi seperti yang kita sudah ketahui bahwa alur tirta di sini yang pertama yaitu mendengarkan penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah kehadiran penuh. Oke, baik. Lalu selain itu juga seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa saya juga ingin melihat tentang prinsip coaching yang ada nanti dalam proses coaching Ibu ya. Jadi prinsip coaching di sini yaitu seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi, ya Bu ya. Iya. Nah, sebelum Ibu memulai proses coaching ini, saya ingin bertanya sedikit nih Bu, boleh nggak? Boleh Bu, silakan. Oke, yang pertama nih ya Bu ya, nanti pada saat proses coaching, kira-kira nih kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi yang sebelumnya sudah Ibu sebutkan ya, yang tadi ada presence, kemudian ada mendengarkan dengan aktif, dan terakhir pertanyaan berbobot. Jadi tiga itu yang akan saya kembangkan di dalam nanti coaching yang akan saya laksanakan. Oke, baik. Jadi ada tiga ya Bu ya. Betul. Yang pertama adalah presence, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sebutkan yang akan Ibu kembangkan nih, kira-kira kompetensi yang mana sih yang paling akan Ibu kembangkan, yang fokusnya Ibu untuk dikembangkan itu apa? Dari ketiga kompetensi yang saya sebutkan sebelumnya, saya memilih untuk mengembangkan pertanyaan berbobot Ibu. Karena saya berpikir bahwa dengan kita menguatkan pertanyaan berbobot ini dapat mengembangkan coaching kita untuk supaya bisa digiring untuk bisa memberikan keputusan berdasarkan dari kemampuan dirinya sendiri, sehingga yang keputusan yang dibuat dapat menjadi keputusan yang kreatif, kemudian bijaksana, dan juga solutif. Seperti itu. Jadi di sini Bu Firly akan fokus untuk mengembangkan pada kompetensi pertanyaan, memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang intinya bahwa Bu Firly ingin coachingnya nanti bisa membuat keputusan-keputusan yang kreatif, dapat menggali potensi-potensi yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah pribadi mereka atau masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran mereka, seperti itu ya. Betul. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Firly, kira-kira dari proses coaching ini
ada indikator apa sih yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan nantinya setelah proses coaching ini selesai, saya menginginkan agar para coachee, khususnya Pak Suhenda yang nanti akan saya coaching, dapat bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang baik dan mereka bisa mengembangkan kompetensi itu dari diri mereka sendiri. Sehingga mereka akan menjadi lebih percaya diri, tingkat kreativitasnya pun semakin bertambah dan tentu saja mempunyai kemampuan untuk memberikan solusi terhadap setiap permasalahan. Baik, alhamdulillah, indikator yang sangat bagus ya Bu Firly ya. Jadi Bu Firly menginginkan indikatornya yang Bu Firly harapkan itu bahwa nanti si coachingnya nanti akan memiliki kreativitas yang lebih lagi untuk mengembangkan diri mereka sendiri ya Bu, seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Oke, baik. Nah, sekarang kita udah sampai di ujung percakapan kita ini dalam pra observasi. Dan sekarang Bu Firly bisa mulai untuk melaksanakan proses coachingnya, dan kita berharap semoga proses atau kegiatan coaching ini akan berjalan lancar dan semoga berhasil ya Bu Firly ya, dan tetap semangat ya. Bu Firly. Terima kasih Bu Santi. Sama-sama Bu Firly, silakan. Selamat siang Pak Henda. Selamat siang Bu Firly. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya Bu, hari ini saya sedang risau dan galau masalah pembelajaran. Kenapa itu Pak? Ada permasalahan di kelas atau bagaimana Pak? Kalau bisa jujur sih ada masalah di kelas Bu. Saya bingung. Di kelas saya ada kejadian yang bikin saya pusing Bu. Yaitu kejadiannya siswa saya tawuran di luar sekolah. Jadi Bapak kesini menemui saya ini karena Bapak sedang kebingungan mencari solusi atas permasalahan Bapak yang terjadi di luar kelas atau di dalam kelas? Di luar sekolah malah. Di luar sekolah. Iya. Baik. Kemudian untuk kejadian awalnya bagaimana? Untuk kejadian awalnya sih menurut si korban atau menurut siswa saya Bu ya, itu katanya dikata-katain hal-hal yang buruk. Jadi mungkin karena panas, karena anak tersebut merasa tersinggung, makanya kejadian itu terjadi. Jadi anak itu mendekati si pelaku, kemudian terjadilah baku hantam. Kemudian seberapa berat efek yang terjadi dari baku hantam itu Pak? Maksud beratnya buat anak atau buat gurunya? Iya, dari anak sendiri itu efek dari baku hantam itu seperti apa? Kalau anak sih merasa depresi ya, sempat tidak masuk 1 hari Bu ya. Korban dan pelaku dua-duanya tidak masuk 1 hari? Iya, 1 hari, karena ya, korban ada luka sedikit dan pelaku juga ada luka sedikit juga. Dan kemudian bukan hanya itu ya, itu direkam sama temannya Bu ya. Setelah direkam, kepala sekolah tahu Bu. Setelah tahu, yang penting dia takut juga untuk masuk. Jadi pada hari itu ternyata tidak masuk, padahal waktu itu ulangan harian. Lalu apa yang Pak Henda lakukan setelah kejadian? Yang saya lakukan ketika saya tahu anak itu berantem Bu ya, yang pertama saya panggil orang tuanya dan anaknya juga ketika masuk. Dan bukan hanya itu saja, ternyata kepala sekolah tahu. Ya, setelah kepala sekolah tahu, dikumpulkan orang tua dan wali murid serta saya juga dikumpulkan. Jadi di sini Pak Henda menemukan kasus yang terjadi di luar sekolah berupa baku hantam yang terjadi antara 2 siswi ya, yang mana diterekam oleh temannya. Dan kemudian Pak Henda di sini sudah melakukan pembicaraan kepada kedua anak tersebut. Apakah sudah atau belum? Sudah. Dan kemudian sudah sampai ke kepala sekolah juga.
Lalu bagaimana dengan tanggapan yang yang diberikan oleh kepala sekolah? Tanggapan kepala sekolah secara spontan mengatakan bahwa ini anak sudah memalukan sekolah, maka harus dikeluarkan dari sekolah. Dan dari Pak Hendra sendiri, apa yang ingin Bapak lakukan? Apa tindakan apa saja yang ingin Bapak lakukan atas keputusan dari kepala sekolah? Kalau saya sih Bu ya, yang pertama ingin mempertahankan, karena menurut saya karena mungkin ada kesempatan lain. Mungkin ada solusi lain, bukan hanya mengeluarkan, tetapi kita bisa membina mereka. Ada masalah apa kok bisa berantem seperti itu, bukan hanya dilihat dari sisi negatifnya atau pas kejadiannya, tapi sebelum kejadian kita harus tahu kenapa itu anak seperti itu. Dan setelah Bapak melakukan observasi atas kejadian sebelum dan sesudahnya, apa yang Bapak temukan? Ternyata yang ditemukan, kenapa anak sampai ribut sebesar itu, sampai cakar-cakaran, padahal perempuan gitu ya. Ternyata awal mulanya anak tersebut terkena fitnah dari temannya. Iya, ternyata temannya itu tidak suka dengan si pelaku, dan dia itu dekat dengan si korban, makanya dia adu domba. Gitu ya. Jadi setelah Bapak mengetahui fakta-fakta tersebut, apa tindakan yang Bapak lakukan terhadap siswa yang ternyata melakukan tindakan pemfitnahan? Saya kembalikan lagi ke gurunya masing-masing Bu ya. Yang memfitnah saya serahkan ke gurunya dan kepala sekolah, silakan tindak. Untuk yang korban seperti kelas saya yang saya tadi ceritakan, itu saya sudah meminta kepala sekolah jangan sampai dipecat. Dan wali muridnya pun dan orang tuanya pun sampai memohon-mohon jangan dipecat, karena kan pelaku utamanya ternyata bukan mereka. Ternyata ada yang mengadu domba. Baik. Setelah Bapak menemukan hal ini, mendapatkan penyelesaiannya, apa yang Bapak ingin lakukan ke depannya setelah kejadian ini? Yang ingin saya lakukan adalah mungkin lebih perhatian lagi Bu ya. Perhatian lagi ke anak-anak murid saya, kemudian saya akan melakukan pendekatan masalah dia di rumah seperti apa dan masalah di sekolah dia seperti apa. Mungkin lebih pendekatan lagi dan lebih ketat lagi gitu ya. Baik. Dan dari kejadian ini apa hikmah yang bisa Bapak ambil untuk diri Bapak, murid Bapak, dan sekolah Bapak ini? Hikmahnya adalah kita jangan mendengar, jika ada masalah jangan mendengar satu pihak saja, bahkan kita harus tahu pihak-pihak yang lainnya, pihak yang kedua, bahkan ada pihak yang ketiga, bahkan bila perlu mungkin ada pihak yang keempat juga, seperti itu. Iya, betul sekali Pak Hendra. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang Pak Hendra ucapkan. Hikmah yang diambil tersebut bahwa pada dasarnya kita sebagai manusia tidak boleh membuat prasangka dulu. Kita harus membuat mencari tahu dulu sebelumnya. Saya sangat setuju sekali. Dan bagaimana perasaan Pak Hendra setelah berbincang-bincang dengan saya dan akhirnya Bapak menemukan sendiri nih hal yang Bapak ingin putuskan? Kalau sebelum saya ngobrol sama Bu Firly, perasaan saya galau. Iya. Saya sering termenung. Saya merasa saya ini guru yang gagal. Saya merasa malu sama guru-guru yang lain. Kenapa? Karena kelas-kelas lain itu tidak ada yang seperti di kelas saya. Kalau kelas lain mungkin laki-laki, kok kelas saya sampai perempuan seperti ini. Dan setelah saya berbincang-bincang, sharing sama Bu Firly, saya merasa hati saya sedikit lega, bahkan lega dan tentram, dan saya bahagia sekali. Dan semoga semakin memotivasi Bapak sebagai seorang guru ya Pak ya, kita sebagai guru. Oke, baik, terima kasih Pak Hendra, dan saya rasa permasalahan Pak Hendra sudah terselesaikan atas keputusan Pak Hendra sendiri. Terima kasih Bu Firly. Sama-sama Pak Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Firly. Waalaikumsalam Bu Santi. Gimana nih? Jadi proses coachingnya gimana, lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah baik.
Jadi Ibu sudah melakukan atau melaksanakan proses coaching ya Bu ya? Iya. Oke, nah dari proses coaching tadi saya sudah mengamati dan ada beberapa hal nih Bu, atau ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan proses coaching Ibu tadi, dan ini adalah merupakan pembicaraan kita pasca observasi ya Bu ya. Baik, kira-kira nih Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan proses coaching tadi seperti apa? Saya rasa proses coaching saya tadi sudah berjalan dengan cukup baik, Bu. Karena saya berhasil membuat beberapa pertanyaan berbobot yang menggiring coach saya agar bisa memunculkan ide-ide penyelesaian masalah dari diri mereka sendiri. Iya, baik. Jadi menurut Ibu performa tadi pada saat melakukan proses coaching sudah mantap ya Bu ya, sudah sesuai dengan alur tirtanya sudah dapat, kemudian prinsip coachingnya juga sudah dapat ya Bu ya. Oke, baik. Nah, jadi menurut Ibu, Ibu sudah melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching ya Bu ya. Iya. Itu seperti itu Bu. Oke, baik. Bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya, Ibu? Boleh, silakan Ibu. Ya, jadi tadi dari hasil pengamatan saya memang benar ya Bu ya. Saya tadi melihat bahwa proses coaching yang berjalan tadi sangat lancar, di mana di sini Ibu dengan si coach sudah menggunakan atau sudah mengikuti alur tirta, yang mana di alur tirta ini Ibu sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, lalu menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach dan juga tanggung jawab, seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, dan saya juga bisa melihat loh Bu, si coachingnya juga bisa mengeksplor ide-ide dan gagasan dari pertanyaan-pertanyaan Bu Firly yang Ibu berikan, yang pertanyaan yang alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot semua ya, sehingga coachingnya tadi bisa benar-benar istilahnya kayak dia curhat jadinya. Iya, ya. Bu. Jadi curhat, jadi benar-benar keluar semua tuh apa yang ingin disampaikan. Memang semuanya lancar, pokoknya bagus ya Bu ya. Oke, nah sekarang yang pertanyaan kedua nih ya Bu ya. Setelah mendengarkan nih hasil pengamatan dari saya, bagaimana menurut Ibu setelah mendengarkan hasil pengamatan saya tentang kegiatan coaching Ibu tadi? Alhamdulillah dari pengamatan yang Ibu sudah lakukan dan Ibu sampaikan kepada saya sangat lega karena apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya bisa tersampaikan atau bisa saya laksanakan dengan baik dan bisa diamati dengan baik pula oleh Ibu, dan semua bagian-bagian dari alur tirta itu sudah dilaksanakan pula, sehingga saya sangat lega. Tapi sejujurnya masih ada sedikit hal yang mengganjal di hati saya, karena menurut saya rasa pertanyaan-pertanyaan berbobot saya bisa lebih baik lagi dari itu, sehingga tidak terlalu panjang proses coachingnya, sehingga coachingnya bisa langsung tercetuskan ide-ide penyelesaian masalahnya. Itu yang mungkin saya masih mengganjal. Baik, jadi menurut Ibu menanggapi hasil pengamatan saya bahwa Ibu itu sudah melakukan semuanya proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Namun Ibu merasa puas ya, namun mungkin masih ada sedikit ya Bu ya, kendalanya atau masih ada rasa ingin mengembangkan lagi. Ya, itu bagus banget ya Bu Firly ya. Sangat bagus, sehingga nanti untuk kegiatan coaching berikutnya mungkin akan lebih baik lagi ya, dan saya rasa pasti lebih baik lagi dari hari ini ya Bu ya. Baik. Nah sekarang kira-kira setelah melakukan proses coaching hari ini, kira-kira tindak lanjut Bu Firly apa yang akan Ibu lakukan? Iya, saya rasa memang yang namanya jam terbang atau pengalaman itu memang tidak mengkhianati hasil, Ibu. Jadi saya mengusahakan akan melakukan banyak latihan, mungkin banyak membuka sesi coaching kepada teman-teman, sehingga semakin sering saya memberikan coaching dan berlatih pertanyaan berbobot saya, mudah-mudahan saja saya lebih
berhasil lagi dalam membantu teman-teman dalam menemukan solutif terbaik untuk keputusan mereka. Keputusan solutif terbaik untuk mereka. Maksudnya Ibu Pak. Iya. Amin. Amin. Tindak lanjut yang sangat yang sangat bagus ya Bu Firly ya. Iya. Ibu ingin mengembangkan bukan hanya diri sendiri ya Bu ya, Iya. tapi juga ingin mengembangkan potensi yang ada pada diri rekan-rekan sejawat Ibu. Betul. Ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, baik itu mungkin masalah yang datang dari diri pribadi maupun yang datang dalam proses pembelajaran, yang masalah-masalah yang terdapat dalam diri anak-anak peserta didiknya si Koci ya Bu ya. Betul. Seperti itu. Baik Ibu. Jadi dengan cara seperti itu Ibu akan melakukan tindak lanjut yang kemungkinan nanti akan lebih mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Ibu dan si Kocinya ya Bu ya. Baik Bu. Sebelum kita akhiri sesi dalam proses pasca observasi ini, apakah ada yang Ibu ingin sampaikan? Saya pertama sekali mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Santi yang mau berkenan memberikan observasi kepada saya dari mulai pra-observasi hingga saat coaching hingga akhirnya sampai pasca observasi ini. Terima kasih banyak Ibu, dan semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kepada saya bisa menjadi sebuah kritikan dan mengembangkan saya menjadi dapat mengembangkan kompetensi saya menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Terima kasih banyak, itu saja Bu. Semoga bisa ketemu lagi di observasi berikutnya ya Bu ya. Jadi ya pasti Bu Firly, saya akan menunggu nih Iya. kelanjutan dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Iya. Dari proses coaching tadi saya ingin melihat lagi proses selanjutnya, tindak lanjut sebelumnya. Semoga apa yang Bu Firly sudah rencanakan dalam rencana aksi Ibu akan berjalan dengan lancar dan semoga berhasil dan juga tetap semangat ya. Baik Bu, Terima kasih banyak. Terima kasih juga Ibu Firly yang sudah sharing. Iya. Diakhiri ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.